Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pembahasan praktikum komputer akuntansi menggunakan software Accurate. Kali ini pada bagian ketiga kita akan membahas tentang bagaimana menginput jurnal penyesuaian studi kasus pada PT Jaya Tama. Saudara-saudara, untuk membuat jurnal penyesuaian kita dasarnya adalah neraca saldo per 31 Desember karena transaksinya adalah transaksi Desember, bulan Desember. Oleh karena itu langkah pertama kita buka dulu neraca saldo per 31 Desember. Lewatnya pilih laporan, daftar laporan, kemudian pilih buku besar, pilih neraca saldo klasik. Kemudian masukkan tanggalnya, tanggal 31 Desember 2021, termasuk saldo nolnya kita centang. Pilih OK. Seperti ini. Kemudian dari neraca saldo klasik ini yang kita sesuaikan. Datanya dari sini. Oke, untuk memudahkan saya buat catatan coret-coret di Excel. Ini saya buka Excelnya. Ini saya besarkan. Saya besarkan dulu. Baik. Penyesuaian yang pertama. Penyesuaian pertama ini adalah, lihat kembali di soal, telah diterima rekening koran. Dari rekening koran tersebut ada interest revenue Rp1.401.700 dan bank service charge Rp60.700. Nah, kita lihat di sini di neraca saldo klasik kita ada angka 892.438.975, 892.438.975. Ini belum benar. Karena itu kita perlu membuat penyesuaian. Kenapa belum benar? Karena ada pendapatan bunga bank dan beban administrasi bank yang belum kita catat. Nah, ini kita penyesuaian pertama kita berikan ilustrasi seperti ini. Ini saldo menurut catatan kita. Kita pindahkan ini di sini. 892.438 975 seperti ini ya, 892.438 975. Oke. Kemudian ini saldonya belum benar. Nah, yang benar berapa? Yang benar ini ditambah dengan pendapatan bunga dikurangi dengan beban administrasi bank. Seperti ini. Sehingga kita masukkan pendapatan bunganya sesuai yang ada di soal, interest revenue-nya 1.401.700. Kemudian beban administrasi banknya 60.700 seperti ini. Sehingga saldo yang benar seharusnya berarti saldo menurut catatan kita ditambah dengan pendapatan bunga dikurangi dengan administrasi bank seperti ini. Nah, nanti saldonya harusnya ini, bukan ini 893779975. Nah, bagaimana cara mencatatnya? Untuk mencatatnya, kasus penyesuaian pertama ini lewatnya adalah kas bank. Kita pilih kas bank.
kemudian pilih rekonsiliasi bank seperti ini. Kemudian akun banknya ini kita pilih cash in bank. Kemudian kita catat ini, kita catat pendapatan bunga bank dan beban administrasi bank yang oleh bank sudah dicatat tetapi oleh perusahaan belum dicatat. Nah, caranya kita klik other payment di sini untuk mencatat beban administrasi bank, kita pilih other payment. Kemudian paid from-nya kita masukkan cash in bank. Kemudian nomor buktinya dimasukkan. Kemudian tanggalnya dimasukkan 31 Desember 2021. Memonya adalah beban administrasi bank. Payenya kita masukkan bank SMK. Kita geser ke bagian di sini, kita pilih beban administrasi bank. Akunnya adalah bank charge. Seperti ini. Kita masukkan jumlahnya 60.700. Kita klik kalkulator 60.700, simpan dan tutup. Kembali ke sini, kemudian kita klik other deposit untuk mencatat pendapatan bunga. Kita klik other deposit. Deposito kita pilih cash in bank. Masukkan nomor buktinya 02 BM. Kemudian tanggalnya masukkan 31 Desember 2021. Ini pendapatan bunga bank. Seperti ini. Kita tinggal pilih akunnya, klik di sini. Akunnya adalah interest revenue. Kita masukkan jumlahnya sejumlah 1.401.700. Klik kalkulator, kemudian simpan dan tutup. Kembali ke sini. Kemudian setelah ini dipilih cash in bank, saldo rekening korannya ini dimasukkan. Saldo rekening korannya adalah saldo yang benar. Ini dia 893. Kemudian 779. 975. Ini saldo yang benar tadi menurut perhitungan, jadi saldo menurut catatan kita ditambahi pendapatan bunga dikurangi beban administrasi bank. Ini. Kemudian tanggal rekonsiliasinya kita masukkan tanggal 31 Desember 2021. Seperti ini. Maka beban administrasi bank akan muncul di sini. Ini di bawah ini muncul, pendapatan bunga juga akan muncul. Setelah ini muncul di sini, di atas ada cek semua. Kita klik cek semua, sehingga selisih saldonya 0, kalkulasi saldonya akan sama. Setelah itu tinggal pilih save and close. Seperti itu saudara-saudara. Untuk melihat bagaimana hasil penjurnalannya, kita bisa lihat di daftar laporan, kemudian buku besar, buka keseluruhan jurnal. Kita beri tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. Kita pilih copy. Seperti ini. Lihat di paling bawah tanggal 31, ini dia jurnalnya. Debitnya cash in bank, interest revenue, kemudian debitnya bank charge, kreditnya cash in bank. Kira-kira seperti itu untuk transaksi yang pertama untuk penyesuaian. Nih, kalau kita lihat neraca saldo klasik, kemudian kita perbarui, maka saldo cash in bank ini adalah sudah benar sesuai dengan perhitungan kita tadi. 893.779.975 akan sama dengan ini, kira-kira seperti itu. Oke, kembali ke Excel. Ini sudah sama. Kemudian transaksi yang kedua, bukti transaksi yang kedua ada penyesuaian untuk perlengkapan dan cadangan kerugian piutang. Perlengkapannya dulu.
Di sana tertulis perlengkapan tersisa 1.300.000. Kita lihat ini. Kita tulis di sini penyesuaian yang kedua. Penyesuaian kedua, perlengkapan di neraca saldo kita masukkan ini di neraca saldo, kita pindahkan angkanya nih, office supplies 3743750. Seperti ini. Kemudian di keterangan bukti memorial itu yang tersisanya 1.300.000. Berarti yang terpakai adalah ini dikurangi dengan ini. Nah, ini yang kita jadikan ayat jurnal penyesuaian. Ini perlengkapannya. Berarti nanti debitnya adalah beban perlengkapan, kreditnya perlengkapan. Kemudian masih yang di kedua, di penyesuaian kedua, yaitu cadangan kerugian piutang 2% dari piutang. Nah, kita lihat piutang neraca saldo. Kita buka neraca saldo kita, piutangnya account receivable nih 522.156.250. 522.156.250. Seperti ini. Kemudian CKP yang diharapkan, adalah 2%. Ini diharapkan 2% dari piutang. 2%-nya piutang. Maka sama dengan 2% dikalikan ini. Ini dia. 10 juta sekian. Nanti diharapkan ada CKP di neraca saldo itu, ada ini allowance ini, ada di sisi kredit ini. 10.443.125. Nah, di neraca saldo, CKP neraca saldo itu bersaldo debit. Saldo debit sejumlah, kita lihat 731.500. 731.500 seperti ini CKP-nya. Maka nanti untuk membentuk CKP, jumlah CKP yang harus dibentuk seperti ini, sama dengan ini ditambah dengan ini. Kalau saldonya kredit berarti dikurangi, kalau saldonya di debit berarti ditambah. Jadi nanti jurnalnya debitnya CKP, kreditnya beban kerugian piutang. Angkanya yang ini. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita tinggal memasukkan saja ke buku jurnal umum lewatnya transaksi penyesuaian kedua, buku besar, kemudian bukti jurnal umum. Kita masukkan nomornya 03 BM, kemudian tanggalnya 31, memonya penyesuaian perlengkapan dan cadangan kerugian piutang. Kita mulai dari perlengkapan. Debitnya adalah supplies expense, angkanya yang tadi kita hitung 2443750, 2443750. Kemudian kreditnya adalah office supplies. Seperti ini, 2443750. Kemudian yang kedua kerugian piutang, beban kerugian piutang debit. Namanya akunnya adalah uncollectible account. Angkanya tadi yang kita hitung, angkanya adalah 11.174.625.
ya, 11.174.625 ya, sudah betul. Selanjutnya kreditnya adalah allowance seperti ini. Nah, imbang debit kreditnya, kemudian simpan dan tutup. Kalau kita lihat keseluruhan jurnal diperbarui, dia letaknya di bawah. Ini jurnalnya, ini dia. Kalau kita lihat neraca saldo klasik perbarui, maka perlengkapan office supplies tinggal 1.300.000, kemudian allowance-nya adalah ini 10.443.125. hitungannya akan sama dengan ini 10.443. CKP yang diharapkan 2%. Oke, demikian saudara untuk penyesuaian yang kedua. Kemudian penyesuaian yang ketiga. Untuk penyesuaian yang ketiga adalah lakukan penyesuaian terhadap aktiva tetap. Ini kita diminta untuk menghitung penyusutan aktiva tetap. Oke, untuk langkah yang ketiga kita cukup pilih aktivitas, kemudian pilih periodik, pilih proses akhir bulan. Bulannya kita ganti Desember. Seperti ini, tahunnya 2021. Nilai tukarnya biarkan 1, kita pilih OK. Kemudian pilih OK. Kembali ke neraca saldo klasik, ini adalah 31 Desember sebelum penyusutan. Kita lihat akumulasi building 166 ini ya, 166 juta. Kita tinggal perbarui, di soal itu buildingnya 2 juta. Kita pilih perbarui, dia akan berubah menjadi 168. Seperti ini. Ini tidak usah ngitung, sudah dihitungkan oleh sistem di Accurate. Kemudian kalau kita lihat di keseluruhan jurnal perbarui, dia juga sudah di jurnal otomatis dengan melakukan proses akhir bulan tadi. Ini jurnalnya. Depreciation expense building akumulasi 2 juta, 2 juta, dan seterusnya. Ini akan sesuai dengan yang ada di soal. Demikian untuk bukti transaksi ketiga. Ini penyesuaian ketiga, tak tulis saja di sini. Penyesuaian ketiga lewat proses akhir bulan. Seperti ini. Tak tulis di sini. Sekarang penyesuaian keempat. Penyesuaian keempat, lakukan penyesuaian terhadap gaji karyawan yang belum dibayar. Berarti penyesuaian gaji terutang. Ini gaji terutang. Tidak usah menghitung, langsung saja angkanya dimasukkan 31.250.000. Seperti ini. Berarti nanti jurnalnya lewat buku besar, kemudian bukti jurnal umum, masukkan nomornya 05 BM, masukkan tanggalnya 31 Desember 2021, kemudian penyesuaian gaji karyawan. Oke, kemudian kita pilih debitnya adalah beban gaji, Wage and Salaries Expense, masukkan angkanya langsung, tidak usah menghitung, 31.250.000. Kemudian kreditnya adalah utang beban. Utang beban itu adalah accrued expense 31.250. Ini 31 jumlah debitnya sama kreditnya sudah imbang, tinggal simpan dan tutup. Kemudian kita buka keseluruhan jurnal perbarui. Ini dia letaknya di bawah. Ini dia Wage and Salaries Expense, accrued expense. Kalau di neraca saldo klasik kita perbarui, accrued expense-nya juga akan bertambah. Ini accrued expense. Nih 31.250. Seperti itu. Berikutnya kita akan mencatat bukti ke transaksi
5, penyesuaian ke-5. Nah, seperti ini. Ini ada pengumuman dividen. Ini dividennya kita tulis dulu, dividen. Dividennya sebesar 37.500.000 seperti ini. Kemudian ada pajaknya itu 10%. 10% berarti 10% kali ini. Kemudian dividen terutangnya sama dengan ini dikurang ini. Seperti itu, 33.750. Nah, bagaimana cara mencatatnya? Cara mencatatnya sama seperti tadi, lewat buku besar, kemudian bukti jurnal umum seperti ini. Masukkan nomornya 6, kemudian tanggalnya 31 Desember 2021. Deskripsinya adalah pengumuman atau pembagian dividen. Ini. Oke, debitnya adalah dividen. Sejumlah 37.500.000. Ini. Kemudian dividen payable berapa tadi hitungannya? 33.750. Satu lagi adalah income tax payable. Oke, seperti ini. Simpan dan tutup. Oke, kita lihat di neraca saldo kasih, perbarui dividennya ini muncul di sini. Kemudian di keseluruhan jurnal kita perbarui, dia juga akan muncul di sini. Dividen tanggal 31. Ini dia. Kan muncul di sini. Oke, selanjutnya dokumen penyesuaian yang terakhir. Dokumen ke-7. Penyesuaian ke-7. Ke-6. Ini adalah penutupan PPN dan perhitungan pajak. Perhitungan PPh. Untuk penutupan PPN kita buka neraca saldo klasik. Kita lihat di VAT in, VAT out, kemudian VAT payable atau prepaid VAT. Kita lihat di sana. Perintah yang pertama, lakukan penutupan akun VAT in, VAT out terhadap prepaid VAT. Berarti nanti tinggal kita pindahkan, yang debit pindah kredit, yang kredit pindah debit untuk PPN-nya. Jadi nanti jurnalnya debitnya, kita lihat debitnya ini VAT out, ini debit, jumlahnya kita masukkan saja
71706.250. Ini 71706.250. Kemudian kredit VAT in, kita lihat lagi neraca saldo kita. VAT in 54774.850, 54774.850. Oke, seperti ini. Kemudian kredit lagi, diminta di sana prepaid VAT, prepaid VAT kredit. Nah, ini sama dengan selisihnya ini dikurangi dengan ini. Intinya kita lihat yang ada di sini, ini karena menutup berarti ini debit pindahkan kredit, kredit pindahkan debit, yang ini debit pindahkan kredit. Kemudian kekurangannya kita ngambil dari prepaid VAT, ini sudah ada. Oke, itu untuk penyesuaian yang nomor 6, yang nomor 1, nomor 6 pertama, yang penutupan PPN. Sekarang yang perhitungan PPH. Untuk perhitungan PPH, kita harus membuka data, kita harus tahu data. Yang pertama adalah laba, yang kedua adalah omset. Oke, untuk laba dan omset ini dia. Sumbernya dari mana? Sumbernya paling mudah kita membuka laporan laba rugi. Kita buka dulu laporan laba rugi, masih di accurate-nya di sini. Kita buka daftar laporan, kemudian laporan keuangan, pilih laporan laba rugi yang standar. Seperti itu, masukkan tanggalnya 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Begitu. Nah, dari situ kita pilih OK. Kita lihat labanya. Labanya yang paling bawah ini. Kita lihat. Ini labanya 1529. Kita masukkan di sini supaya tidak lupa. 1529 142440 142440. Kita ulangi 1529 142440. Oke, betul. Kemudian omset. Omset itu diperoleh dari penjualan dikurangi diskon penjualan dikurangi sales return ditambah service income. Ini sudah dihitungkan oleh komputer, ini dia. Jadi omsetnya adalah jumlah pendapatannya ini. Jumlah pendapatannya ini kita bisa masukkan. Kita bisa masukkan jumlah pendapatannya. Oke. 8063 723 125. Ini dia. Kita lihat 8063 723 125. Ya, sudah betul. Kemudian untuk menghitung pajaknya, kita mulai dari kita yang ada fasilitasnya. Dapat fasilitas. Untuk yang dapat fasilitas berarti perhitungannya sama dengan 4.800.000. Kemudian dibagi dengan ini, dibagi dengan total omset. Total omsetnya ini seperti ini, dikali dengan
dikali dengan dikali dengan laba kali 1529 142 440. Ini dia. Jadi nanti hasilnya untuk yang fasilitas itu adalah sama dengan ini dibagi ini dikali dengan ini 910 223.086. Oke, itu untuk yang mendapatkan fasilitas. 480 saya ulangi. Oke, karena ini ada perhitungan, ini hitungnya dibulatkan. Yang ini hitungnya dibulatkan, bukan 440 tapi dibulatkan 000 seperti ini. Saya ulangi, berarti nanti ini dikali pembulatannya 1529142.000 seperti ini. Nah, 9, 10, 2, 3, 4 824. Oke. Satu lima 1529142. Oke, seperti itu. Kemudian yang non fasilitas. Itu yang non fasilitas berarti nanti hitungannya adalah ini jumlah laba dikurangi dengan ini yang dapat fasilitas, maka ketemunya adalah ini dikurangi ini. Ini dia. Nah, ini yang digunakan untuk dasar penghitungannya nanti. Ini dan ini kita blok aja supaya jelas ini. Kemudian besarnya pajaknya. Besarnya pajak yang dapat fasilitas ini hitungannya sama dengan 50%, kemudian dikali dengan 22%, dikali dengan ini yang fasilitas. Ini perhitungannya ini dia. Sebesar 101.25.831. Kemudian yang non fasilitas berarti hitungannya sama dengan 22% dikali dengan ini. Dari sini non fasilitas tadi yang kita hitung tadi. Ketemulah itu. Sehingga jumlah pajaknya kita tinggal menjumlahkan ini ditambah dengan ini, ketemulah ini. Nah, nanti jurnalnya debitnya adalah pajak penghasilan, income tax expense, debitnya kemudian kreditnya adalah income tax payable. Seperti ini. Angkanya ini. Begitu saudara untuk dokumen ke-6. Bagaimana cara memasukkannya, cara menginputnya? Kita mulai dari sini lagi. Pilih buku besar, kemudian bukti jurnal umum. Masukkan nomornya, nomor 7, kita masukkan tanggalnya 31 Desember 2021. Memonya penutupan VAT dan perhitungan PPh.
Oke, kita mulai dari yang atas tadi. Ini yang atas ini. Debitnya VAT out. Kita debit. Jumlahnya kita masukkan. 71706250. Kemudian kreditnya VAT in. Jumlahnya adalah 54774.850. 54774.850. Kemudian VAT prepaid VAT. Nih, seperti ini. Kemudian yang berikutnya income tax expense. Income tax expense. Kita masukkan debit. Angkanya tadi yang kita hitung. Nih, 236.285.506. 236.285. Kemudian 506. Kemudian kreditnya adalah income tax payable. Seperti ini, 236.285.506. Seperti ini. Selesai, simpan dan tutup. Kita buka lagi di keseluruhan jurnal, perbarui. Lihat, sudahkah masuk? Ini sudah, di sini sudah masuk nih. Kemudian kita buka neraca saldo klasik, kita perbarui, maka VAT in-nya sudah 0, VAT out-nya sudah 0, prepaid VAT-nya berkurang. Kemudian di sini ada di kelompok modal ada income tax expense 236.285. Income tax expense ya 236.258.506, kira-kira seperti itu. Oke saudara-saudara, demikian untuk pembahasan pencatatan jurnal penyesuaian. Terima kasih atas perhatiannya, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.